Wis. Semangat pagi, Bos Bagus. Halo. Semangat pagi, Mas Bagus. Suaranya jelas belum, Mas? Semangat pagi, Bapak Komandan Munir Hadi Murtana. Waalaikumsalam, Mbak Siti. Cek dulu ya, suaranya sudah jelas belum? Jelas Mbak, suaranya jernih. Ye, terima kasih Mas Bagus. Sapa-sapa dulu ya sambil menunggu mitra-mitra yang lain. Yuk mitra-mitranya dicolek ya teman-teman. Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak Sri Utami. Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak Dwida. Terima kasih dan Munir. Jelas ya. Sudah jelas Mbak. Terima kasih Mbak Isti. Semangat pagi Mak Rini Nurhayati. Wah, Taiwan hadir Mbak. Semangat pagi Mbak Etinasa. Ini kita tunggu sampai berapa orang dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak. Siapa tadi? Mbak Trio apa Facebooknya udah lewat saking banyaknya komen ya. Semangat pagi Mas Wanto. Salam kenal Mbak Sri Utami. Salam kenal ya teman-teman ya. Terima kasih Mak Rini, duplikasiin jenengan. Mosok wis tokis ijek mbutu kaya ndek men wae to Mak. Oh, 30 sampai 40 boleh. Oke, dan siap. Lumajang hadir Mbak Leni. Siap Mbak Ana. Bandung hadir. Halo Mbak Syiha. Kurang deket ya. Yuk teman-teman colek mitra-mitranya nggih. Biar kita segera bisa mulai kelas pada malam hari ini. Salam kenal Kak Igun dari Bandung. Salam kenal Mbak Ani. Salam kenal Mbak Wulan Cahyani ya. Semangat pagi. Alhamdulillah semangat semua ya belajarnya. Ya, dan pokoknya kalau sudah stopis itu harus bening. Banyak pertanyaan juga ya, kenapa kalau masih manajer, silver manager itu distributor NASA itu
masih kumut-kumut gitu, tapi kalau sudah GM ke atas itu pada glowing-glowing. Ayo, ada yang mau menjawabkah? Wah. Semangat pagi Mbak Siti. Waalaikumsalam. Tambah lemu juga Mbak Rini, bener banget. Dulu sebelum stokis berat saya paling mentok 46 ya, tapi sekarang sudah 50 kilo. Alhamdulillah, harapan saya itu Mbak bisa 50 kg. Oke ya, udah 52 orang. Bisa dimulai ya teman-teman ya. Enggak, Mbak Syihah sudah cantik. Mbak Rini kangen deh jadinya. Oke ya, baik teman-teman ya. Udah 51. Bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan, limpahan rezeki yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di kelas TOS FKS 513 ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia ya, selaku Ketua FKS Bapak Munir Hadi Murtana. Salam hormat dari saya ya Pak, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kelas pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia TOS FKS dan seluruh upline leader yang saya hormati. Izinkanlah saya berbagi pengalaman, juga berbagi ilmu pada malam hari ini ya. Kita di sini belajar santai aja ya teman-teman ya, karena nggak usah sepaneng-sepaneng, biar apa yang saya sampaikan nanti masuk nggih. Baik, sudah pada kenal saya belum teman-teman? Pasti udah ya, di poster juga udah ada nama saya. Perkenalkan, nama saya Leni Pratamawati. Saya pemegang stokis AD 2924 Karanganyar ya. Dengan upline sponsor saya Bunda Endah Puspitosari. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di kelas pada malam hari ini. Sebenarnya kelas saya ini besok malam ya teman-teman, tapi tadi pagi Bapak Komandan Japri saya besok memang ada kelas Bapak Ardi. Jadi kalau double nanti kan kita belajarnya juga bingung. Jadi saya minta hari ini saja seperti itu, karena jadwal setelahnya ini juga sudah ada yang ngisi. Jadi saya majukan saja, nggak apa-apa ya teman-teman ya, tiap hari belajar bersama. Diamond Jumapolo, terima kasih Mbak Ani. Semangat pagi Mbak Winarsi. Oke, di sini ya saya akan membawakan materi, sebenarnya membawakan materi membangun emosional tim dengan silaturahmi.
ya kan? Tapi berhubung ini adalah kelas TOS, Training of Speaking Skill, saya juga akan berbagi pengalaman saya mengenai lika-liku saya di NASA dalam belajar menjadi insan yang pemberani. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, saya berbagi pengalaman saya. Maksudnya berani di sini adalah berani tampil di depan orang banyak. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Semangat pagi, salam kenal. Nah, sebelumnya saya mau bercerita ya, saya itu menjadi stokis NASA setelah saya gabung 2 tahun. Jadi saya sampai saat ini sudah masuk 3 tahun ya saya gabung di NASA, dan alhamdulillah saya sudah setahun menjadi stokis NASA gitu. Dan impian saya tahun depan, pertengahan tahun lah, bulan Juli atau Agustus, insya Allah impian saya menjadi Diamond Director tahun 2021 bulan Agustus. Amin. Amin kan ya teman-teman ya. Semoga impian teman-teman juga segera terchecklist. Apapun impian teman-teman di tahun ini atau tahun yang akan datang, impian jangka pendek dan jangka panjang itu segera terrealisasi. Amin. Ya, sebenarnya begini teman ya, saya sudah stokis 1 tahun, tapi saya belum bisa mencetak stokis lagi. Itu rasanya makjleb banget, sesuatu banget. Karena di NASA ini kan kita semboyannya ya itu sukses berjamaah, ya kan? Tapi kenapa saya setahun stokis itu belum melahirkan stokis? Jadi ini koreksi buat saya pribadi ya. Ini bagaimana upaya saya agar semua mitra-mitra saya itu segera stokis, dan bismillah pokoknya tahun depan minimal saya harus mencetak 5 stokis under AD 2924. Terima kasih Pak Edi. Ya, karena semboyan kita di NASA itu sukseskan orang lain, maka kita akan sukses, seperti itu ya. Jadi saya ingin sekali melahirkan atau mencetak stokis-stokis under saya di tahun 2021 nanti. Amin. Nah, titik aman di NASA itu kan stokis ya teman-teman. Dan syarat menjadi stokis itu kita harus mempunyai banyak jaringan yang banyak dan aktif. Jadi kalau kita tidak punya jaringan itu harapan jadi stokis itu nggak bisa, nggak ada harapan. Jadi jaringannya harus banyak, juga harus aktif. Kalau jaringan kita banyak saja tapi nggak aktif, sama saja teman-teman. Jadi memang kita itu perlu kerja keras dalam merekrut dan membina jaringan kita. Walaupun satu kecamatan itu menjadi mitra semua, tapi kita nggak bimbing mereka dan mereka itu nggak aktif, ya kita nggak akan menjadi stokis kalau mereka itu nggak kita bina gitu. Nah, di sini pada saat rekrut dan pada saat bina jaringan itu teknik speaking skill kita itu diperlukan sebagai seorang leader. Makanya saat kita rekrut, saat kita bina, itu kita harus sudah mempunyai teknik speaking skill yang baik. Seperti itu. Ya, semangat pagi Mbak.
Siti Muida. Salam kenal nggih Mbak nggih. Nah, bagaimana cara kita mempunyai teknik speaking skill yang baik? Nah, ya kita dengan cara belajar mengikuti kelas seperti sekarang ini yang diadakan FKS ini. Selamat ya kepada teman-teman yang sudah ikut kelas TOS, luar biasa. Nah, kemarin juga sudah disampaikan ya sama Mbak Warkati dan Mas Heri tentang pentingnya speaking skill kita dalam membina jaringan kita. Juga sudah disampaikan kepada Mbak Win itu tentang 7 hal menjadi presenter yang handal. Jadi kita itu tidak ada ruginya ya teman-teman ikut kelas seperti ini ya. Apalagi kelas ini gratis teman-teman, luar biasa dahsyat. FKS 513 terobosannya sangat luar biasa. Kita sangat-sangat beruntung berada di under FKS 513 ini. Oke, lanjut ya. Dulu alhamdulillah saya itu pernah mengikuti pendidikan kelas TOS ini tapi secara offline teman-teman. Jadi mungkin itu pertama kali ya FKS mengadakan kelas TOS FKS 513. Itu FKS 513 mengadakan kelas TOS dan saya dijapri oleh upline saya Bunda Endah itu suruh mengikuti kelas tersebut. Dari judulnya aja speaking ya, saya itu gimana ya, orangnya pemalu, jadi takut kalau nanti itu di sana disuruh maju ke depan terus ngomong di depan umum gitu. Saya malu dulunya, maksudnya setelah diajak Bunda Endah itu saya menolak dulu karena takut untuk maju ke depan, kalau disuruh maju ke depan. Tapi kata Bunda Endah, enggak, cuma kita belajar aja dasar-dasarnya gitu kan. Ya udah, saya lalu beranikan diri berangkat ke pendidikan TOS tersebut ya. Karena saya juga waktu itu manajer saja belum, jadi saya juga butuh ilmu ya. Karena saya menyadari saya itu sudah punya mitra, tapi saya belum bisa membina. Mbak glowing banget. Iya Mbak, terima kasih. Pakai produk NASA semua ini Mbak. Avemis, HDE, terus Bibikation, Aina, Lugaya. Aduh, mengandung iklan ya teman-teman. Nah, dari situ, dari saya tidak bisa membimbing mitra saya dalam home sharing. Pernah sekali saya home sharing sama Mbak Endah, disuruh home sharing karena mitra saya itu sudah 3-4 orang. Nah, di dalam home sharing itu saya bingung, saya itu mau ngomong apa. Saya itu gimana ya, mau menjelaskan apa kepada mitra-mitra saya, sedangkan saya sendiri aja mau ngomong di depan mereka itu malu gitu. Pernah saya home sharing seperti itu. Jadi home sharing itu cuma ngumpul, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu. Pokoknya saya nggak menyampaikan materi saat itu karena memang saya itu mentalnya itu masih mental kerupuk ya. Iya Mbak Win, kita barengan ya Mbak ke kelas TOS itu. Nah, saya bertekad kuat berangkat untuk belajar ya di kelas TOS, dan di situ alhamdulillah yang ikut itu pesertanya banyak sekali. Jadi kita dibagi beberapa regu 6-7 orang ya, itu satu kelompok. Dan saat itu saya satu kelompok dengan
Mbak Rini Nurhayati, Bunda Uus yang saya kenal ya, terus masih banyak yang lainnya. Dan saat itu pelatih atau mentor saya, karena satu regu itu ada satu mentor ya, itu mentor saya itu waktu itu Mas Zainal Effendi. Wah, luar biasa, terima kasih Mas Zainal Effendi, ilmunya dahsyat luar biasa pokoknya. Mas Zainal Effendi itu masih muda, ganteng, itu tak kira dulu itu belum stokis Mas Zainal itu, tak kira juga belum punya istri. Dan itu membuat saya semakin grogi, bener teman-teman. Karena saya tipenya itu bener-bener pemalu akut. Nah, di kelas TOS itu ya kita diajari berekspresi, terus cara pelafalan A, I, U, E, O dengan jelas, diajari bagaimana sikap kita berada di panggung, bagaimana cara kita menghadapi menghadapi audiens saat kita sedang ngeblank, itu apa yang harus kita lakukan, itu di situ diajari. Jadi di situ acting ya, kayak berakting, kita itu kayak berakting. Pokoknya banyak banget yang diajarkan di situ. Dan ternyata yang lebih dari saya itu banyak juga teman-teman. Jadi lebih istilahnya blekak-blekuk gitu omongnya dari saya itu banyak sekali teman-teman yang lainnya di situ itu. Nah, dan itu membuat saya agak pede karena ternyata itu yang lebih parah dari saya itu banyak gitu. Jadi benar-benar kita itu belajar dari nol. Nah, setelah itu istirahat itu waktu jam 12. Sehabis istirahat itu ada kelas lagi, lalu jam berapa ya sore harinya itu kita disuruh membentuk tim untuk jadi MC atau pembawa acara atau pemateri gitu. Nah, saat itu hatiku semakin deg-degan teman-teman. Wah, pokoknya gimana ya, adem panas gitu. Soalnya saya belum pernah megang mikrofon sama sekali. Nah, saya itu deg-degan banget pokoknya. Waduh, banyak orang, saya harus berbicara di panggung. Itu waktu itu kelas TOS-nya di aula kantor itu ya, yang di atas itu. Terus mungkin ya belum rezeki saya untuk maju ke depan. Nah, di saat pertengahan acara dan grup saya belum tampil, itu Bunda Endah itu udah ada keperluan. Nah, di situ Bunda Endah mengajak pulang duluan. Di hati itu langsung plong gitu. Karena nggak jadi tampil ke depan. Itu pengalaman yang benar-benar membuat saya itu kalau keinget itu pengen ketawa sendiri gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, walaupun saya belum maju ke depan, tapi saya sudah mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Mas Zainal Effendi tadi. Itu membuat saya semakin pede, ya, pede. Jadi memang di NASA itu saya itu benar-benar dari nol dan nol, gaptek. Dulu
sebelum gabung NASA itu saya ngambil uang di ATM itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jadi memang kita itu berproses belajar ya kan, dari nggak bisa jadi bisa. Ibarat kita itu bayi baru lahir, belajar miring, belajar tengkurap, belajar merangkak, belajar berjalan gitu. Di NASA itu seperti itu, asal kita mau belajar, insya Allah nanti lama-kelamaan juga kita akan bisa gitu. Lucu ya teman-teman pengalaman saya, nggak apa-apa. Sekarang sudah luar biasa Kak. Nah itu karena kita terbiasa ya. Nol gaptek pemalu jian komplit tenan. Nah ini saksinya, ini Komandan Munir ini. Komandan Munir ini dulu pertama kali ke Karanganyar ya, waktu seperti home sharing lah di rumahnya Bunda Endah. Itu saya itu masih pemalu banget, penampilan seadanya, pokoknya gimana ya, wes opo enake home sharing mangkat home sharing gitu. Jadi nggak peduli teman-temannya pakai pakaian bagus, pakai baju merek atau gimana, itu saya itu di situ ibaratnya wes opo enake gitu. Padahal saat itu didatangi oleh Komandan Munir, Mas Bagus. Nah nggak apa-apa Mbak, dari nol dan gaptek kalau kita itu mau praktek ilmu yang diberikan oleh upline, kita terus action, insya Allah nanti kita pasti bisa Mbak. Ya yang penting semangat Mbak, semangat pokoknya. Nah lanjut ya, dari kelas TOS 11-12 sama Mbak Winarse, sama Mbak, bener. Sekarang cuma saya lebih cerewet mungkin ya, lebih cerewet dari Mbak Winarse. Ya Mbak, sekarang udah jos, alhamdulillah Mbak, alhamdulillah. Pokoknya dari semua ilmu yang saya dapat saya praktekkan, berani mencoba terus pokoknya. Nah dari ilmu TOS yang saya peroleh itu, alhamdulillah saya sedikit-sedikit itu sudah bisa melakukan home sharing sendiri. Itu ya maksudnya sudah bisa memimpin home sharing gitu. Saya dulu juga pemalu. Masa Mbak Rini ngapusi? Ya Mbak, apa adanya. Memang dulu itu saya itu tidak bekerja, saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang di rumah hanya ngomong ya istilahnya. Yang bekerja itu suami saya. Suami kerja di pabrik ya kan, sebagai karyawan pabrik. Gajinya ya UMR, paling UMR ya. Ya dan terima kasih pokoknya terima kasih banyak. Gaji suami saya itu UMR ya teman-teman. Jadi dulu pun setiap tanggal 20 itu ibaratnya gaji itu sudah habis gitu. Karena memang kebutuhan rumah tangga itu semakin lama kan semakin banyak ya, apalagi kalau kita udah mempunyai anak ya. Itu mesti tanggal 20 itu sudah habis teman-teman. Nah kalau sekarang alhamdulillah tanggal 20 mak gelodiak pokoknya. Nah setiap tanggal 20 itu gaji itu sudah habis. Saya gabung NASA itu teman-teman ya, percaya nggak percaya, saya itu pikir-pikir bisa ngumpulin uang itu 200.000 itu 4 bulan. Jadi 4 bulan itu saya nekat mengumpulkan
sisa gaji dari suami itu untuk bergabung di NASA. Dulu saya sempet kalau nggak punya uang itu yang jadi sasaran itu mahar perkawinan saya itu. Kalau nggak punya uang mesti pandangannya itu mau bongkar, mau jual gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih utuh ya. Dan alhamdulillah berkat NASA itu sedikit demi sedikit kehidupan saya itu berubah menjadi lebih baik gitu. Baik teman-teman ya, lanjut ya. Ya gini, impian tekad saya ingin sukses di NASA itu yang pertama pokoknya saya ingin membahagiakan keluarga kecil saya ya. Maksudnya saya ingin impian saya itu terrealisasi. Kalau dulu ya saya begini, saya sebenarnya nggak menghargai ya gaji suami saya di pabrik itu berapa. Maksudnya saya tuh bukannya menyepelekan gitu gaji suami, tapi kalau saya pikir-pikir kalau yang bekerja hanya suami itu nabung saja tidak bisa, apalagi saya mau membuat rumah atau membeli mobil, ibaratnya seperti itu, atau menyekolahkan anak saya sampai kuliah gitu ya, pokoknya memberikan pendidikan kepada anak saya. Jadi waktu itu pokoknya tekad niat saya itu sukses itu benar-benar 2 tahun alhamdulillah saya stokis. Dulu juga waktu suami kerja sebagai karyawan itu pulangnya cuma seminggu sekali teman-teman. Jadi suami itu pulang ke rumah mertua saya karena mengingat gajinya hanya segitu, kalau pulang kan agak jauh ya. Jadi mengingat uang bensinnya juga, mengingat capeknya juga, jadi saya itu ketemu suami hanya seminggu sekali, itu pun kalau suami libur. Kadang kalau suami libur terus capek itu terpaksa nggak pulang ke rumah gitu. Tapi alhamdulillah setelah stokis ini suami saya resign, sudah keluar ya dari pabrik, dan alhamdulillah kita bersinergi bersama di NASA gitu. Terima kasih Mbak Suprapti NASA. Nah itu sedikit pengalaman saya ya, maksudnya sedikit cerita saya dulu. Nah setelah ikut pendidikan TOS tadi ya, saya sedikit demi sedikit itu mempraktekkan ilmu yang diberikan oleh Mas Fendi. Saya berani melakukan home sharing sendiri ya kan. Tapi saya berpikir saya semakin lama punya semakin banyak downline, tapi saya juga pengen punya leader gitu. Bagaimana kita menciptakan seorang leader? Jadi kita itu harus menjadi leader dulu ya teman-teman. Jadi kita itu harus menjadi leader dulu, menjadi contoh buat mitra-mitra kita gitu. Nah, saya berpikir bagaimana caranya agar mitra-mitra saya itu belajar presentasi, ya kan? Dan tidak hanya saya sendiri yang bisa. Lalu saya punya pikiran dan saya praktekkan ya, itu melalui home sharing itu.
saya melakukan home sharing, saya mengadakan home sharing keliling ya, keliling dan ada arisan gitu. Jadi nanti yang dapat arisan itu sebagai tuan rumah gitu. Dan tuan rumah itu saya tunjuk untuk menjadi MC atau pembawa acara di home sharing tersebut. Jadi ya pembukaan acara, terus pembacaan susunan acara seperti itu. Pokoknya sampai penutup itu tuan rumah yang saya tunjuk. Jadi mitra saya yang sebagai tuan rumah gitu. Nah, dari sini kita semua bisa belajar berbicara di depan orang banyak, ya kan? Jadi memang muter terus, home sharing muter, jadi tuan rumah saya tunjuk untuk sebagai MC atau pembawa acara. Nah, itu ilmu yang saya dapat dari TOS gitu, supaya mitra-mitra saya itu juga bisa gitu, nggak saya sendiri. Memang saya sebagai pematerinya, tapi mitra saya itu saya ajarkan jadi MC gitu. Terus saat home sharing ya, saat home sharing itu kita ajak mitra supaya berbagi pengalamannya, entah itu bercerita tentang testimoni pribadi penggunaan produk, atau entah itu testimoni pelanggan. Pokoknya kita ajak berinteraksi terus supaya mitra kita itu ikut berbicara, belajar berbicara agar terbiasa gitu. Nah, setelah itu waktu home sharing itu saya kasih PR teman-teman. Jadi saya kasih PR peserta home sharing itu, misal PR-nya gini, pertemuan selanjutnya itu presentasi tentang produk, minimal 3 produk kecantikan atau 3 produk kesehatan minimal gitu. Jadi satu orang minimal 3 produk, itu saya suruh menjelaskan manfaatnya, menjelaskan cara pemakaiannya gimana gitu. Mantap, terima kasih Mas Zainal Effendi, idola pokoknya. Nah, dari situ kita akan melihat downline yang akan menjadi leader kita. Maksudnya bibit unggul ya. Kalau sekarang itu kan kata Bapak Komandan itu apa, istilah role play ya. Jadi saat home sharing itu kita bergantian mengisi materinya. Jadi mitra kita suruh mengisi materi. Itu luar biasa dahsyat, itu insya Allah nanti bisa saya praktekkan juga di home sharing gitu ya. Itu seputar home sharing gitu ya Mbak. Kalau tidak berlatih terus menerus pasti minder terus. Betul sekali Mbak, karena kita itu semua itu karena terbiasa jadi bisa Mbak. Kalau kita itu nggak mau mencoba dan mencoba hanya sekali, terus gimana ya, tidak mencoba lagi, nanti kita juga tidak akan terlatih ngomong kita. Banyak sekali teman-teman cerita pengalaman saya tentang pemalu saya yang akut, grogi saya yang akut. Pernah saya dulu ya, itu disuruh ngisi kelas SCS, support calon stokis ya. Padahal itu cuma cerita pengalaman dan hanya mengetik. Itu pun saya ngetiknya itu dengan ngewel, sampai suami bilang, ya Allah, seperti itu aja masa dredeg, padahal
kita nggak ketemu orangnya secara langsung gitu, tapi memang saat itu saya masih dedek karena di grup itu isinya leader-leader hebat dan saya waktu itu masih awal-awal silver manager ya, jadi masih belum los gitu pokoknya. Tapi pokoknya saya berani mencoba, sama Komandan Munir disuruh ngisi SCS, siap gitu aja, pokoknya siap. Mbak adain home sharing seminggu sekali atau berapa minggu sekali? Biasanya 2 minggu sekali Mbak, saya mengadakan home sharing. Tapi karena pandemi ini jadi ya kita bisanya cuma online dulu. Mungkin kita ke tempat mitra kita tapi belum mengadakan home sharing secara besar-besaran gitu, maksudnya home sharing satu tim, karena mengingat ini pandemi juga masih aja gitu, jadi kan takutnya nanti banyak orang yang nggak suka kalau kita kumpul-kumpul orang banyak gitu. Mbak Warkati, semangat pagi Mbak, itu idolaku juga Mbak Warkati Nasa, pokoknya kalau presentasi powerful luar biasa. Jadi saya berani seperti ini itu melalui beberapa proses teman-teman. Jadi dulu pegang mikrofon pertama kali itu saya waktu NDO Karanganyar. Nah, waktu itu mentornya itu ada Bapak Munir, ada Mas Bagus, ada Mas Irwanto, terus Bapak Fajar ya. Itu saya juga masih silver manager. Nah, saat itu Mas Bagus yang menjadi pematerinya bertanya kepada audiens, siapa yang detik ini, maksudnya sekarang ini yang sudah nggak hafal sama downline-downline-nya. Gitu. Terus saya sontak angkat tangan. Memang saya sudah nggak hafal, downline kedalaman saya itu sudah saya nggak hafal. Nah, lalu saya disuruh maju sama Mas Bagus. Nah, pertama kali pegang mikrofon di depan umum ya saat NDO itu. Saya beranikan maju, itu ndredeg ya, ngewel, bener-bener grogi, pokoknya campur aduk. Soalnya kemarin aja pas tos itu ibaratnya saya melarikan diri gitu, bukan melarikan diri tapi ada keperluan ya kan, jadi nggak jadi tampil di depan. Jadi itu pertama kali saya pegang mikrofon itu, ditanya itu sambil ndredeg, udah bingung mau jawab gimana, itu udah nggak fokus gitu. Nah, tapi dari situ saya menyadari, saya bisa, suara saya juga gak jelek-jelek amat kalau berbicara pakai mic gitu. Lalu habis NDO itu ya, selang sebulan atau berapa bulan itu ya, itu Mbak Endah stokis saya mengadakan one day orientation itu yang diisi oleh keluarga Diamond, yaitu Bapak Komandan Muslik, Mas Bagus, terus Mas Joko dan Mbak Marisa. Nah, saat itu saya ditunjuk sebagai MC atau pembawa acara. Nah, itu pun seminggu setelah sebelum acara dimulai. Nah, saya sebelumnya menolak, tapi setelah dipikir-pikir ini adalah kesempatan saya gitu. Kesempatan saya untuk saya belajar tampil di depan gitu. Bagaimana cara Mbak mendapatkan member? Ya,
banyak cara Mbak untuk mendapatkan member dengan branding pribadi, branding diri di Facebook, di sosial media itu juga bisa, atau dengan cara kita prospek Mbak offline secara online gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita itu harus menggunakan prinsip atau metode 1 meter 1 detik. Jadi kita harus mendekati orang yang baru kenal itu Mbak. Kita ajak ngobrol lah intinya, terus tukar nomor WA, tukar nomor HP gitu. Dari situ kita kan udah ada calon prospek kita, tinggal kita lanjut gitu. Nah, di acara one day orientation itu, saya di situ sebagai MC atau pembawa acara tunggal ya. Jadi itu isi pesertanya 90 sampai 100 orang ya, itu jaringannya Mbak Enda. Nah, saya dari ilmu yang yang diberikan Mas Fendi itu saya praktekkan. Saya juga selama seminggu itu berlatih, lihat YouTube bagaimana sebagai pembawa acara yang benar-benar bisa gimana ya, menghidupkan suasana gitu. Saya lihat YouTube, saya belajar sendiri di depan cermin sambil ngomong sendiri, itu pernah saya lakukan teman-teman. Jadi seminggu saya belajar, langsung pas hari H itu saya dikasih susunan acara dan sebagainya. Nah, di situ memang kita sebagai pembawa acara itu harus bisa gimana ya, harus bisa menghandle acara tersebut gitu. Nah, itu pengalaman kedua saya memegang mikrofon di depan orang banyak. Nah, itu langsung jadi MC di acara one day orientation. Banyak ke offline atau online Mbak mendapatkan member? Offline Mbak, saya banyakkan offline dari daftar nama Mbak. Jadi orang-orang di sekitar kita dulu Mbak, yang kita tawarkan, yang kita prospek itu seperti saudara, teman SD, teman kerja, itu daftar nama itu kita tetap laksanakan terus Mbak. Luar biasa Mbak Leni, terima kasih Mbak Alifa. Nah, itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Mungkin setiap mentor itu punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi saya yakin semua itu butuh proses, nggak langsung bisa. Mungkin yang langsung bisa itu mungkin yang pendidikannya itu tinggi teman-teman, misal sarjana gitu kan sudah terbiasa ngomong di depan orang ya. Tapi kalau emak-emak kayak gini, emak-emak gaptek gini, dari mana belajarnya gitu kan? Ya kan dari pendidikan-pendidikan yang kita ikuti gitu. Nah, itu kalau menurut saya pribadi itu ya teman-teman ya, untuk menjadi presenter, untuk kita bisa menampilkan presentasi yang bagus, untuk prospek juga, itu modalnya itu yang nomor 1 harus percaya diri ya. Kita itu harus percaya diri sendiri, berpikir positif ya kan, tidak boleh berpikiran negatif. Misalnya kita membayangkan yang tidak gitu, wah nanti bicaraku salah di depan, apa nanti kalau aku ngeblank gimana gitu. Pokoknya kalau kita menjadi presenter atau mengisi suatu acara atau menjadi MC, kita harus percaya diri dulu gitu.
jangan berpikiran negatif, pokoknya harus berpikiran positif gitu. Kita pasti bisa gitu. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya, minum dulu nggak apa-apa biar nggak kering, Mbak. Ya, siap. Ini juga udah siap amuti. Minum dulu ya teman-teman. Baik ya, kita lanjut. Nah, yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya, pengetahuan itu dari mana? Ya, kita kalau ingin menjadi leader, kita ingin menjadi mentor, itu kita harus sering-sering belajar, mengikuti pendidikan, belajar dari YouTube, belajar dari Upland, terus membaca buku. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan yang luas, otomatis kita nanti punya banyak bahan yang akan kita bicarakan nanti, yang akan kita omongkan gitu. Jadi kita nggak takut kehabisan bahan gitu kalau kita itu punya pengetahuan yang luas. Seperti itu. Jadi rajin-rajinlah membaca buku, rajin-rajinlah mengikuti pendidikan seperti ini, atau rajin-rajinlah melihat YouTube, tapi YouTube-nya yang tentang NASA ya teman-teman, mungkin tentang jenjang karir, tentang menghitung rabat, atau mungkin tentang pengetahuan NASA lainnya lah, ilmu NASA lainnya. Pokoknya yang penting kita itu banyak memiliki pengetahuan yang luas gitu. Yang ketiga itu modal kita itu nekat teman-teman. Jadi kita itu bisa karena terbiasa. Awal dipaksa, terpaksa jadi terbiasa. Jadi memang kita itu harus nekat. Kalau kita tidak nekat, kalau kita terus bersembunyi di balik alasan, kita itu nggak akan pernah bisa maju, nggak pernah bisa menjadi mentor atau leader yang diharapkan oleh mitra-mitra kita gitu. Jadi kita itu harus nekat, punya tekad yang kuat gitu. Lanjut ya. Modal yang keempat itu optimis. Nah, jangan bilang tidak bisa sebelum mencoba. Nah, dari pengalaman saya sebelumnya ya teman-teman ya, itu kalau kita bilang aku nggak bisa, itu seperti mindset ya, mindset pola pikir kita. Kalau kita bilang nggak bisa, ya kita akan nggak bisa terus gitu. Pola pikir kita sudah nggak bisa gitu, nggak bisa terus. Nanti kapan bisanya, kapan kita maju, kapan kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Pokoknya optimis, kita pasti bisa gitu. Saya aja yang emak-emak gaptek bisa, pasti teman-teman juga bisa. Teman-teman kan hebat. Nah, yang selanjutnya itu modal utama kita itu supel ya, supel. Jadi mudah bergaul dan murah senyum. Nah, gitu, senyum itu kata kuncinya. Jadi kalau kita itu murah senyum, otomatis orang yang berada di sekitar kita itu akan melihat kepribadian kita.
kepribadian kita itu, kalau kita itu senyum berarti kan menunjukkan kepribadian kita yang ramah, seorang yang gimana ya, kalau diajak bergaul itu menyenangkan gitu. Jadi senyum, supel gitu. Nah, itu sedikit pengalaman saya ya tentang speaking skill, karena malam hari ini kan juga kita belajar di kelas training of speaking skill. Jadi saya menceritakan lika-liku saya dalam belajar berproses untuk menjadi leader atau menjadi mentor yang bisa diandalkan, seperti itu. Nah, ini mengenai membangun emosional dengan silaturahmi. Lanjut ke materi ya, ini sedikit saja. Jadi hal sederhana yang saya lakukan dulu sebelum stokis dan sampai sekarang pun adalah sering bersilaturahmi ke rumah mitra-mitra saya. Jadi kita menjalin kedekatan dengan mitra-mitra kita dan keluarganya, seperti itu. Dulu kan saya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaannya momong ya. Saya daftar NASA itu anak saya umur 14 bulan ya, sekarang sudah 4 tahun. Nah, saya nggak bisa nggak bisa menciptakan sebuah istilahnya itu, saya itu orangnya nggak pinter tapi saya pengen maju. Jadi hal-hal sederhana yang membuat kita maju itu harus kita praktekkan. Misal gini, kita punya anak kecil ya kan, kita masih punya anak kecil, bagaimana caranya kita bisa sukses di NASA gitu ya. Kita ajak anak kita untuk berjuang ya, mungkin saat itu kita berjuang dulu ya kan. Jadi yang saya lakukan itu ya, dulu mitra-mitra saya kan kebanyakan satu kecamatan dan satu kabupaten ya, paling jauh satu kabupaten itu satu daerah gitu. Jadi saya seminggu 2 atau 3 kali itu saya mendatangi rumah mitra-mitra saya. Jadi saya bersilaturahmi ke tempat mitra saya gitu, dan alhamdulillah saya juga kenal baik dengan keluarga mitra-mitra saya gitu. Jadi anak saya ajak, memang waktu suami kerja di pabrik itu, tapi saya minta izin dulu sama suami. Misalkan saya boleh nggak kalau saya itu main ke tempat mitra-mitra saya gitu, saya izin dulu, karena memang izin suami itu juga penting ya. Alhamdulillah diizinkan. Jadi sambil ngomong itu kita menghasilkan dinamakan, pokoknya sambil ngomong tapi kita tetap menjalankan bisnis NASA gitu. Nah, mungkin saya saat itu dinyinyir ya, maksudnya dinyinyir sama tetangga saya. Maksudnya gini, anak ejek cilik kok dolan wae, dijak dolan wae, jane dijak dolan ning endi gitu kan. Pokoknya banyak tetangga itu yang nggak suka kalau saya itu hampir tiap hari keluar rumah. Maksudnya pagi atau siang atau sore itu, tapi saya itu motoran dengan anak saya itu ya. Saya nggak apa-apa mereka bilang seperti itu, karena mereka itu nggak tahu kalau saat itu saya sedang berjuang gitu ya kan. Nah, saya datangi rumah mitra-mitra saya dengan sambil ngomong anak. Nah,
ya di situ kita ngobrol tentang perkembangan bisnis mitra-mitra kita gitu. Jadi selain kita bersilaturahmi, karena silaturahmi itu juga meluaskan rezeki ya. Jadi silaturahmi itu juga membuat mitra kita semakin semangat menjalankan bisnis NASA ini, karena mereka merasa diperhatikan oleh upline-nya gitu. Jadi benar-benar mereka itu disupport atau dibimbing gitu. Jadi kalau mitra saya yang menginginkan saya untuk bantu prospek, ya saya datang. Kadang juga anak saya ajak, kadang saya titipkan ke ibu saya gitu. Kalau agak jauh ya saya titipkan ke ibu saya, tapi kalau deket-deket ya anak saya ajak. Jadi kalau mitra saya butuh pendampingan dalam hal memprospek itu 1 atau sampai 2 kali, itu saya suruh merhatikan gimana cara saya prospek. Jadi mitra saya itu suruh merhatikan gimana caranya prospek. Nanti kalau sudah 2 kali itu saya sudah saya colkan sendiri gitu. Gimana ya, saya sudah lepaskan, pokoknya kalau prospek duplikasi saya gitu. Cara prospek itu seperti apa gitu. Pokoknya pendampingan itu juga penting ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang masih punya 1 mitra, 2 mitra, itu pokoknya kita harus membimbing terus ya. Jangan kita biarkan saja. Kalau kita biarkan saja itu ya nanti mereka akan tidak merasa diperhatikan, akan santai-santai juga gitu. Nah, dalam hal prospek itu teknik speaking skill kita juga dibutuhkan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa prospek, kita dihadapkan sama calon prospek seperti apapun kita sudah pede. Jadi kalau misal calon prospek kita itu jabatannya sudah tinggi, misal seorang guru atau seorang perawat gitu, kita sudah pede kalau teknik speaking skill kita bagus gitu. Terkadang itu gini ya teman-teman ya, ada orang yang sudah silver manager, maksudnya sudah dalam level peringkat silver manager, terus mereka nggak mau terjun ke mitra-mitra. Mereka beranggapan saya itu sudah silver manager, jadi mereka yang harus mendatangi saya gitu. Kalau menurut saya itu hal yang salah. Kalau menurut saya ya, karena justru kita itu semakin tinggi peringkat kita itu harus semakin terjun menyambangi mitra-mitra kita gitu. Ya Mbak Warkati, betul sekali, 1-2 kali didampingi tapi seterusnya diduplikasi. Ya betul Mbak, agar mereka itu nggak gimana ya, nggak jaga nih kita, jadi mereka itu juga mandiri gitu. Nah, jadi semakin tinggi peringkat kita itu malah kita harus sering-sering menyambangi mitra-mitra kita. Ya gantian lah, maksudnya jangan kita terus ya, mungkin mitra juga gantian menyambangi kita atau menemui kita gitu. Pokoknya nggak boleh berbangga diri lah kita ya, nggak boleh berbangga diri kalau kita sudah peringkatnya silver manager atau gold manager seperti itu. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, dari
kita manut upline, dari kita sering ikut pendidikan, dari kita praktek ilmu yang kita dapat dari pendidikan, itu penghasilan 10 juta per bulan itu nyata teman-teman gitu. Jadi proses, semua itu butuh proses ya, tidak ujuk-ujuk bisa gitu, enggak, tapi semua butuh proses, semua itu butuh belajar, dan sampai saat ini pun saya juga masih belajar ya gitu. Dan kita itu bangga boleh ya, kita bangga boleh, sudah misalkan saya sudah menjadi stokis, bangga itu boleh, tapi jangan pernah merasa cepat puas dengan pencapaian kita saat ini. Terus belajar dan kembangkan skill kita. Kadang kepuasan justru menyebabkan kita itu tidak berkembang atau stagnan aja ya, sama, maksudnya nggak ada kenaikan gitu. Jadi kita tidak boleh berbangga diri dan jangan cepat merasa puas dengan pencapaian kita saat ini gitu. Bersyukur itu wajib ya, bersyukur itu perlu, tapi tunjukkanlah kalau kita ini insan yang luar biasa, kita bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu. Biar apa? Biar kita bisa checklist semua impian kita, biar impian kita itu terrealisasi gitu ya teman-teman ya, biar keluarga kita itu tidak kekurangan lah, pokoknya keluarga kita itu kecukupan gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah jam 8:30 lebih ya ini. Nggak terasa ya, seperti ini teman-teman. Kalau kita itu ketagihan, pasti waktu 1 jam 2 jam itu kurang untuk kita itu ngomong ya. Hujan deras mbak, muter terus. Oh hujan ya, sepakat banget mbak, apapun keadaan saat ini berjuang itu satu keharusan, karena ini suatu kebutuhan dalam bisnis network marketing. Bener banget Mas Heri. Nah, di bisnis marketing ini kalau kita mau sukses itu kita harus mencetak beberapa pemimpin grup ya, pokoknya harus melahirkan beberapa leader gitu. Kalau kita nggak punya leader, nggak punya pemimpin under kita akan kesusahan ya. Minimal di 3 kaki lah, di 3 kaki yang berbeda kita harus punya leader gitu. Jadi kalau kita itu jadi usung tor pendidikan ya, lebih baik bawa 3 orang di 3 kaki yang berbeda daripada membawa 10 orang di 1 kaki gitu. Nanti takutnya nyumur gitu, kakinya nggak seimbang. Lebih enaknya kita berjalan minimal itu 3 kaki gitu. Dan dulu pengalaman saya mengikuti KDI Fokus ya, alhamdulillah saya sudah mengikuti KDI Fokus 3 kali. Yang pertama itu saya masih jadi peserta, awal-awal itu masih manajer ya, belum silver manager. Terus yang kedua itu saya sebagai pendamping, itu saya sudah silver manager. Dan yang ketiga dalam pendidikan KDI Fokus kemarin itu saya sudah sebagai panitia ya, sebagai panitia dan juga usung tor juga ya, alhamdulillah. Pokoknya
proses-proses itu harus kita hargai. Proses kita, bagaimanapun proses kita, harus kita jalani, harus kita nikmatilah proses kita gitu. Bersilaturahmi yang membuahkan pahala dengan niat kita datang untuk membantu. Ya Mas, betul banget. Jadi membantu juga menjalin kedekatan dengan mitra-mitra kita, dengan keluarga mitra kita. Jadi kita itu di sana itu juga ngobrol dengan keluarga mereka, kita jelaskan potensi NASA itu bagaimana, kita jelaskan bisnis NASA itu gimana. Jadi keluarga mereka itu mendukung mitra kita dalam menjalankan bisnis ini. Nah, betul banget Komandan, 4 langkah KDI fokus. Sudah 3 langkah ya Dan. Sekarang tinggal langkah keempat jadi mentor. Tapi gara-gara pandemi kemarin belum jadi ya, KDI fokusnya jadi tertunda. Mentornya di KDI fokus online ya. Ya, sebagai peserta pendamping lalu panitia Mbak. Saya yang ketiga itu sebagai panitia dan jadi MC atau pembawa acara juga jadi usungtor. Kalau usungtor itu saya sudah menjalankan menjadi usungtor itu sejak silver manager Mbak. Pokoknya sejak manager lah, pokoknya sejak saya sudah tahu ilmunya. Saya itu tiap pertemuan harus jadi komportor, usungtor, terus pokoknya setiap pertemuan itu kita harus membawa banyak pasukan, tapi minimal di 3 kaki yang berbeda. Pokoknya gitu prinsip saya. Saya juga pernah ya mengajak mitra saya satu bis dengan 33 peserta, yaitu berkunjung ke rumah Bapak Komandan Muslik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Komandan Muslik, Mas Bagus, Mbak Marisa, Bu Erna. Pokoknya ilmu yang diberikan dahsyat sekali. Alhamdulillah saya pernah membawa pasukan 1 bis ya ke kantor NASA, ke rumah Bapak Muslik. Iya Mbak, pokoknya kalau kita itu sudah tahu ilmunya, walaupun kita baru manajer, itu kita harus langsung praktekkan. Jadi jangan sampai kita itu jadi manajer abadi Mbak, ya. Baik teman-teman ya, udah jam 9 kurang seperempat ya. Mungkin itu saja pengalaman dari saya, sharing mengenai lika-liku pengalaman saya berproses menjadi insan yang pemberani ya, menurut saya. Alhamdulillah, pokoknya ilmu komportornya harus keluar. Apalagi jadi manajernya Crown Diamond Director, wah parah itu Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri kelas pada malam hari ini. Ini sudah semakin malam ya, kasihan teman-teman kalau yang punya anak kecil, anaknya mau tidur. Jepara lagi baru gabung Kak.
Nanti diputar ulang lagi ya Kak ya. Lanjut Bunda. Udah malam teman-teman. Ini saya di kontrakan saya ya. Alhamdulillah impian saya tahun lalu juga terchecklist. Alhamdulillah saya juga bisa ngontrak di dekat jalan raya ya. Semoga impian saya selanjutnya bisa segera tercentangi, bisa segera terrealisasi. Doakan ya teman-teman ya. Semoga juga impian teman-teman juga cepat tercentangi dan teman-teman semua bisa segera jadi stokis ya, bisa berada di titik aman pertama di NASA yaitu stokis. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas TOS FKS 513 pada malam hari ini. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, terima kasih banyak kepada upline leader, Bapak Komandan Munir, terus panitia TOS. Pokoknya terima kasih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya teman-teman. Giliran next teman-teman selanjutnya yang akan mengisi kelas ya teman-teman ya. Mungkin yang bertanya akan saya jawab nanti pada offline saja ya di kolom komentar. Mohon maaf yang sudah bertanya tapi kelewatan ya, nanti saya jawab di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata saya. Saya masih banyak kekurangan, saya juga masih perlu banyak belajar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Go Stokis, Go Diamond, Go Crown Diamond Director.